Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-28. Cacian dan hinaan memupus harapan. Kenapa Tuan ingin aku cemburu? Itu artinya ada aku di hatimu. Kalau tidak cemburu, berarti... Ya, sudahlah. David melangkah pergi menuju rumah. Elsa memandangi tuannya itu, hingga tidak terlihat lagi. Bagaimana bisa aku tidak cemburu melihatmu bersama wanita lain, Tuan? Lirih Elsa dalam benaknya. Malamnya, Elsa mengerjakan tugas kuliah di perpustakaan pribadinya David. Awalnya, dia hanya sendiri. Namun, David datang dan mengganggunya. David menyobek kertas. Lalu, menulis sesuatu. Fokus sekali mengerjakannya. Elsa menatap tuannya itu yang sedang pura-pura membaca buku. Aku sedang mengerjakan tugas. Jangan mengganggu Tuan. Tapi, aku suka mengganggumu. Nanti tugas kuliahku tidak selesai kalau terus diganggu sama Tuan. David tidak membalas lagi. Namun, dia terus menatap Elsa yang kembali mengerjakan tugas kuliah. Elsa sadar kalau David terus menatapnya. Jangan menatapku terus Tuan. Aku jadi tidak fokus. Aku memiliki dua mata yang berfungsi untuk melihat. Lalu, apakah salah bila aku terus menatapmu? Debar jantung Elsa lebih cepat dari sebelumnya. Pikiran Elsa pun menjadi tidak karuan. David benar-benar mampu membuat gadis di depannya itu seperti terbang ke angkasa. Aku mau mengerjakan tugas di kamar saja. David bangkit dari duduknya. Lalu, sedikit berlari menuju pintu untuk menguncinya. Setelah dikunci, David langsung memasukkan kunci ke saku celana. Mata Elsa melebar setelah melihat apa yang David lakukan. Apa yang Tuan lakukan? Kenapa? Saat David memberi kode, berupa jari telunjuk kanan di depan bibirnya agar Elsa diam. David berjalan mendekati Elsa, sedangkan Elsa merasa sedikit takut bila David akan berbuat macam-macam. Kamu selesaikan tugasmu di sini. Aku tidak akan mengganggumu, ucap David pelan. Kenapa harus dikunci, Tuan? Agar kamu tetap mengerjakan tugas di sini. David tersenyum. Lalu, membelai lembut kepala Elsa. Elsa berdiri mematung. Belayan dari David membuatnya terasa sulit untuk menggerakkan badannya. Kenapa malah diam? David mencolek hidung Elsa. Kerjakan lagi tugasnya. Agar cepat selesai. Elsa memegang dadanya. Merasakan debar jantung yang begitu cepat. Kenapa dengan jantungmu? Apakah berdebar lebih cepat dari sebelumnya? David mengukir senyum. Elsa menjawab dengan anggukan. Itu artinya. David membalikkan badan. Lalu, melangkah mendekati rak buku. Elsa menoleh ke kiri. Artinya apa, Tuan? Diambilnya salah satu novel oleh David. Lalu, diberikan kepada Elsa. Elsa membaca judul novel itu. Beberapa detik kemudian, senyuman terukir di bibirnya. Sebuah novel berjudul, Cinta untuk Tuan yang bergenre romantis laga. Novel yang bercerita tentang seorang wanita yang ditolong oleh seorang lelaki tampan, bertubuh tinggi, dan tegap. Tuan, pasti cerita ini lebih banyak yang menegangkan dan romantisnya hanya sedikit, tebak Elsa setelah membaca sinopsis novel itu. David tertawa. Aku lebih suka cerita yang menegangkan. Karena seru. Elsa mengangguk-angguk. Kalau kamu mau yang romantis, jangan cari di sana. Lalu di mana, Tuan? Di sini. David menunjuk dirinya. Seketika rona merah di wajah Elsa. David semakin menyadari bahwa Elsa menyimpan rasa untuknya. Pun, sebaliknya. Saat itu, Sigit dan Nindi, kedua orang tuanya David sedang berkunjung menemui putranya. Karena biasanya keduanya sibuk mengurus bisnis baik di luar kota maupun di luar negeri. Malam itu, Sigit mengajak David duduk di balkon seraya menikmati kopi. Bermula membicarakan tentang keseharian David, kuliah, sampai tentang perasaan. Masa kamu masih sendiri? Sigit begitu tidak percaya saat tahu putranya masih sendiri. David mengangguk seraya tersenyum. Iya, Pi. Bukannya banyak yang mendekatimu.
Apakah tidak ada yang menarik atau bagaimana? Ada yang menarik. Tapi, kami tidak menjalin hubungan. Sigit menyipit. Alasannya? Kami ingin fokus kuliah dulu, Pi. Sigit mengangguk-angguk. Memangnya, gadis mana yang sudah mengisi hatimu? David merasa ragu untuk menceritakan tentang Elsa kepada Sigit. Namun, Sigit terus mendesak putranya untuk bercerita. Akhirnya, David berterus terang tentang perasaannya untuk Elsa. Jadi, kamu memiliki rasa kepada Elsa yang bekerja di rumah ini? Iya, Pi. Apa alasannya? Karena dia berbeda dari gadis yang lain, Pi. Elsa gadis yang sederhana, kuat, mandiri, pekerja keras, dan tekadnya untuk terus menuntut ilmu begitu kuat. David pun menceritakan latar belakang hidupnya Elsa. Sigit masih mendengarkan begitu baik. Sigit meminum kopi. Lalu, meletakkan kembali cangkir itu. Apakah kamu yakin bila dia memang gadis yang baik? Aku sangat yakin, Pi. Sigit menyuruh Elsa mengantarkan sebuah berkas yang tertinggal di kediaman David. Elsa pun mengiyakan. Saat itu, David sedang berada di rumah kedua orang tuanya. Sesampainya di tempat yang dituju, seseorang membekap mulut Elsa, hingga gadis itu pingsan. Elsa dibawa ke sebuah ruangan. Lalu, didudukan ke kursi, tangan diikat ke belakang, dan mulut ditutup menggunakan kain. Saat Elsa sadar, matanya melebar. Tangannya berusaha melepaskan ikatan, mulutnya berusaha berteriak. Dipandangnya seorang lelaki yang berdiri membelakanginya. Lalu, lelaki itu memperlihatkan wajahnya, wajah yang tidak asing bagi Elsa. Sigit berjalan mendekati Elsa. Lalu, Sigit membuka kain yang menutupi mulut Elsa. Jangan berteriak. Kalau kamu ingin baik-baik saja. Kenapa aku ada di sini, Tuan? Ucap Elsa dengan bibir gemetar. Matanya mengembun. Karena saya ingin menanyakan tentang suatu hal kepadamu. Tentang apa, Tuan? Tentang dirimu yang sudah lancang menaruh rasa kepada putra saya. Sorot mata Sigit begitu tajam kepada Elsa. Apa tujuanmu mendekati putra saya? Elsa meneteskan air mata. Aku tidak ada tujuan apa-apa, Tuan. Omong kosong, teriak Sigit yang mengagetkan Elsa. Sungguh. Aku tidak pernah bermaksud buruk kepada Tuan David. Bahu Elsa berguncang. Kamu pikir, saya percaya dengan omong kosongmu? Sigit tersenyum kecut. Gadis miskin mendekati lelaki kaya, kalau bukan untuk menguras hartanya, lalu untuk apa lagi? Sungguh Tuan. Aku tidak pernah berpikir untuk itu. Aku memiliki rasa kepada Tuan David karena kebaikannya. Sigit menggelengkan kepala. Rasa tidak percaya begitu menyelimuti hatinya. Asal kamu tahu Elsa. Sigit mengacungkan jari telunjuk ke arah wajah Elsa. Kamu itu tidak pantas bersanding dengan David. Kamu tahu kenapa? Elsa tidak menjawab. Namun, dia menunggu Sigit melanjutkan perkataannya. Karena kamu berasal dari keluarga yang berantakan dan kamu pun hanyalah gadis miskin yang bekerja sebagai pembantu. Coba lihat perbedaannya dengan David. Sigit sedikit mengangkat tangan kanannya. David berasal dari keluarga yang terpandang. Apa kata mereka terutama keluarga besar dan rekan bisnis saya, kalau putra sematawayang saya bersama gadis sepertimu? Rasa nyeri menjalar di dalam dada Elsa. Hatinya bagai ditusuk ribuan belati. Elsa tidak pernah membayangkan, Sigit akan merendahkannya seperti itu. Elsa hanya bisa meneteskan air mata. Lidahnya terasa keluh untuk berkata-kata. Dan asal kamu tahu juga, kamu dan David itu seperti langit dan bumi. Perbedaannya sangat jauh. Seharusnya, kamu sadar akan hal itu. Napas Sigit naik turun begitu cepat. Kobaran api kemarahan begitu menjalar di dalam dadanya. Matanya menatap tajam gadis di depannya itu. Aku sadar Tuan. Elsa menunduk. Air matanya semakin deras. Kalau kamu sadar, jauhi David. Dan kamu saya pecat. Elsa mengangkat wajah. Lalu, menggeleng cepat. Tolong, jangan pecat aku Tuan. Aku butuh pekerjaan. Saya tidak peduli. Elsa memejamkan mata sebentar. Lalu, kembali melihat Sigit. Sigit mengeluarkan sebuah pistol dari saku jasnya.
lalu mengisi peluru ke dalam pistol itu. Elsa menggeleng. Ampun Tuan. Aku janji akan menjauhi Tuan David dan akan pergi dari rumah itu. Sigit menyentuhkan mulut pistol itu ke dahi Elsa, hingga membuat jantung Elsa berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Baiklah. Saya pegang janjimu itu. Tapi, kalau kamu mengingkarinya, bukan hanya kepalamu yang jadi sasarannya. Tapi, kepala ibumu juga. Mata Elsa melebar. Sungguh, dia benar-benar tidak percaya dengan yang sedang terjadi. Jangan sakiti ibuku. Aku mohon. Aku berjanji akan menjauhi Tuan David. Aku berjanji. Sigit tersenyum kecut. Saya pegang janjimu. Sesampainya di rumah David, Elsa segera mengemasi barang-barangnya. Ani merasa heran, kenapa Elsa memilih berhenti bekerja. Namun, Elsa beralasan akan mencari pekerjaan lain untuk menambah pengalaman. Ani menyuruh Elsa menunggu David terlebih dulu untuk berpamitan. Namun, Elsa beralasan sudah berpamitan kepada David. Berat bagi Elsa meninggalkan rumah itu. Banyak kenangan antara dia dan David. Namun, Elsa harus menepati janji yang sudah diucapkannya untuk menjauhi David dan berhenti bekerja di sana. Saat Elsa akan keluar lewat pintu gerbang, David datang. David merasa terkejut saat melihat Elsa membawa barang-barangnya. David segera keluar dari mobil dan langsung menanyakan alasan Elsa akan pergi. Aku akan mencari pekerjaan yang lain, Tuan. Aku ingin menambah pengalaman. Elsa tersenyum kaku. Bohong. David menatap tajam Elsa. Katakan padaku, kenapa kamu akan pergi? Apa aku sudah berbuat kesalahan? Elsa menggeleng pelan seraya tersenyum. Justru aku sangat berterima kasih atas semua kebaikan Tuan kepadaku selama ini. David memegang kedua lengan Elsa. Lalu, kenapa kamu akan pergi? Apa perasaanmu sudah hilang untukku? Elsa mencoba keras agar air matanya tidak sampai menetes. Lalu dia berdeham. Maaf Tuan. Aku permisi dulu. Jaga diri Tuan baik-baik ya. David menggenggam tangan kanan Elsa. Tidak. Aku tidak akan mengizinkanmu pergi. Air mata Elsa menetes. Sigap, dia langsung menghapusnya. Pada saat itu, Sigit datang dan melihat apa yang sedang terjadi. Elsa mencoba melepaskan genggaman tangan David. Lalu segera pergi dari sana. Saat David akan mengejar Elsa, Sigit mencegahnya. Ada yang akan Papi bicarakan kepadamu. Sigit menarik tangan kiri David. Tapi, Pi. Biarkan gadis itu pergi. Tidak perlu kamu mencegahnya. Sigit membawa David masuk. Apa maksud Papi? Papi akan memindahkanmu kuliah ke Amerika. David menyipit. Apa? Pindah kuliah? Ya. Fakultas ekonomi di sana jauh lebih bagus. Kenapa mendadak seperti ini, Pi? Aku pun kuliah di universitas terbaik di negeri ini. Keputusan Papi sudah bulat. David menatap tajam Sigit. Apakah Papi yang menyebabkan Elsa keluar dari rumah ini? Sigit tertawa kecut. Kalau iya. Kenapa? David melebarkan mata. Apa salahnya dia, Pi? Kesalahan dia adalah sudah lancang mendekatimu. Dan ingat. Sigit menatap tajam dan mengacungkan jari telunjuk kanan ke arah wajah David. Jangan pernah mencoba mendekatinya lagi. Kalau kamu masih ingin dia dan ibunya ada di dunia ini. David menatap tajam Sigit. Papi mengancamku? Ya. Jauhi dia dan terimalah keputusan Papi. Ini tidak adil, Pi. Kenapa Papi membuat keputusan secara sepihak seperti ini? David menggeleng, lalu mencoba pergi untuk mengejar Elsa. Kalau kamu mencoba mendekati Elsa, maka jangan salahkan Papi, kalau dia tiada hari ini juga. Langkah David terhenti setelah mendengar ancaman Sigit. Lalu, David membalikkan badan dan kembali berdiri menghadapi Sigit. Papi jahat. David segera masuk ke kamar dengan rasa marah yang meledak-ledak di dalam dadanya. Kenapa jadi seperti ini? Kalau tahu akan begini, tidak akan aku ceritakan tentang perasaanku kepada Papi. Napas David naik turun begitu cepat. Matanya memerah disertai air mata yang mulai menetes.
Kedua tangannya mengepal. Lalu, dia berteriak untuk melampiaskan apa yang sedang dirasakan. Mau tidak mau, David harus menerima keputusan Sigit untuk pindah kuliah. Namun, sebelum itu, David menulis sebuah surat untuk Elsa. Pun terdapat uang sebesar 10 juta rupiah di amplop coklat itu. Untukmu Elsa. Elsa. Aku meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Terutama perbuatan papi kepadamu. Aku tidak menyangka, papi begitu tega berbuat seperti itu. Aku pun meminta maaf kalau selama ini, banyak sikapku yang membuatmu tidak nyaman. Namun, asal kamu tahu, aku merasa nyaman ketika berada di dekatmu. Karena kamu berbeda dari wanita yang lainnya. Elsa. Terima kasih atas kenangan yang sudah pernah kamu beri untukku. Mungkin, aku tidak akan bisa melupakan semua itu. Karena, kenangan di antara kita begitu indah. Meskipun, hanya hal-hal yang sederhana. Elsa. Rasanya begitu berat harus menerima kenyataan ini. Terutama saat kita harus berpisah. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini, selain menuruti keputusan papi. Elsa. Uang yang kuberi, anggap saja sebagai gajimu yang belum dibayar. Untuk sisanya, kamu gunakan untuk keperluanmu. Elsa. Teruslah kejar impianmu. Jadilah orang sukses. Agar kamu tidak dipandang rendah oleh orang lain. Terutama orang yang seperti papi. Elsa. Aku berharap, suatu saat kamu akan menemukan lelaki yang benar-benar bisa mencintaimu dan menjagamu. Pun kedua orang tuanya yang menerimamu dengan baik. Elsa. Semoga kamu selalu bahagia dan dalam lindungannya. Dari David. Elsa mendekap erat surat itu bersamaan dengan air mata yang terus berjatuhan. Dadanya terasa begitu sesak. Saat dia mulai merasakan kebahagiaan bersama David. Saat dia sudah terbang begitu tinggi sampai ke angkasa. Namun, badai menghantamnya. Hingga dia terjatuh sampai ke dasar samudera bersama pupusnya harapan untuk memiliki lelaki yang sudah mengisi hatinya. Bersambung.